Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ba'du. Di kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan Ramadan, di 10 akhir di bulan Ramadan ya, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Ana akan membahas tentang fikih zakat fitri atau zakat fitrah yang kita atau anak ambil pembahasannya dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Pertama, tentang definisi zakat fitrah, zakat fitri. Zakatul fitri secara istilah adalah shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Zakat fitri adalah sedekah yang wajib. Sedekah tersebut wajib dengan sebab kaum muslimin berbuka ya dari bulan Ramadan. Artinya sudah selesai berpuasa di bulan Ramadan, maka Islam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sebagaimana nanti akan datang hadis-hadisnya. Ini dia pengertian daripada zakat fitri. Dia adalah shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan, sedekah yang wajib dengan sebab al-fitru. Al-fitru artinya berbuka, dengan sebab Idul Fitri, dengan sebab hari raya Idul Fitri, atau dengan sebab berbukanya kaum muslimin dari berpuasa di bulan Ramadan. Hikmah kedua, poin kedua tentang hikmah disyariatkannya zakat fitri. Ya, di sini ada 3 hikmah disyariatkannya dikeluarkan zakat fitri. Ya, usaha Islam memerintahkan untuk kaum muslimin mengeluarkan zakat fitri di akhir bulan Ramadan, karena kaum muslimin sudah selesai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslim untuk mengeluarkan zakat fitri melalui lisan Nabi mulia alaihi salatu wassalam. Hikmah yang pertama adalah ar-rifqu bil fuqara bi ginaihim an su'al fi yaumil id, yaitu memberikan kelembutan kepada kaum fakir. Ya, kaum fakir dari kalangan kaum muslimin, ya, dengan memberikan kecukupan kepada mereka dari meminta-minta, ya, agar mereka tidak meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Ini yang pertama, arifku bil fuqara bi ignaihim an su'al fi yaumil id, berlemah lembut, berkasih sayang, ya, dengan sedekah fitri tersebut terhadap orang-orang fakir, ya, itu memberikan yakni kecukupan kepada mereka agar mereka tidak meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Yang kedua, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada mereka di hari yang kaum muslimin bergembira di hari tersebut dengan sebab datangnya hari raya Idul Fitri. Ya, ini yang kedua, idkhalus surur alaihim, yani alal fuqara fi yaumin yasurul muslimuna bi qudumil aid alaihim. Idkhalus surur alaihim fi yaumin yasurul muslimuna bi qudumil aid alaihim, memasukkan kegembiraan, kebahagiaan ke dalam hati-hati orang-orang fakir, masukkan kegembiraan kepada mereka, kebahagiaan kepada orang-orang fakir dengan sebab diberikan sedekah fitri, maka mereka berbahagia. Karena memang kaum muslimin di hari raya Idul Fitri semuanya berbahagia, agar tidak ada seorang pun yang bersedih hati. Ya, di hari raya Idul Fitri semuanya berbahagia. Hari Idul Fitri, kalau kita bilang hari Lebaran, ya, hari Lebaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, tathhir,
man wajabat alaihi ba'da syahri shaum minal lagwi war rafath, yaitu membersihkan yakni orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri, orang yang berpuasa dibersihkan ya dengan zakat fitri tersebut setelah bulan puasa. Bulan puasa, bulan kaum muslimin berpuasa, tentunya tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, kekhilafan baik sengaja atau tidak sengaja, maka dibersihkan dengan zakat fitri itu. Ya, tathiru man wajabat alaihi ba'da syahri shaum minal lagwi war rafath, membersihkan orang-orang yang berpuasa setelah bulan puasa tersebut, dibersihkan dari apa? Dari kesia-siaan dan perkataan yang kotor. Nah, ini dia 3 hikmah disyariatkannya zakat fitri. Dalilnya hadits Ibnu Abbas. Ya, dia berkata, farada Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Hadis hasan akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuhuma bi sanadin hasan. Kata Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam mewajibkan zakat fitri. Ya, untuk apa? Untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan perkataan yang kotor. Ya, kemudian untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Zakat fitri itu pertama untuk membersihkan, yang kedua untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang membayarkannya sebelum salat Id, maka itulah zakat yang diterima. Zakat tersebut zakat yang Allah Subhanahu wa taala terima sebagai zakat fitri. Maka barang siapa yang, dan selanjutnya ya, barang siapa yang membayarkannya setelah salat Idul Fitri, maka zakat tersebut adalah zakat ya sedekah biasa seperti sedekah yang lain. Ya, ini dalil tentang hikmah disyariatkannya zakat fitri. Dalil dari perkataan Abdullah bin Abbas, riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Kemudian hukum mengeluarkan zakat fitri. Poin ketiga, hukum mengeluarkan zakat fitri. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Di hadits Ibnu Umar qala, farada Rasulullah alaihi salatu wassalam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri ya berupa 1 sa' dari kurma, 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum ya kepada budak. Ya Allah, Rasul wajibkan zakat tersebut bagi seorang budak, atau orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, dari seluruh kaum muslimin. Beliau wajibkan untuk seluruh kaum muslimin, ya baik dia budak atau orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, ya seluruhnya dari kaum muslimin. Beliau perintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Kemudian wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan beliau perintahkan mengeluarkan zakat tersebut, ya dikeluarkan zakat tersebut sebelum manusia keluar menuju salat Id. Hadis ini sahih, dikeluarkan dari Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya. Kemudian sebagian kaum salaf menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa huwa zakatul fitr. Ya, huwa zakatul fitr. Sebagian kaum salaf yaitu Sa'id Ibnu Musayyib
bin Umar bin Abdul Aziz, ya, menafsirkan firman Allah qad aflaha man tazakka dalam surah Al-A'la ayat 14, maknanya adalah zakatul fitr. Sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitri. Qad aflaha man tazakka bermakna zakatul fitr. Ya. Wa zakatul fitr. Sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitri. Kemudian Al-Imam Ibnul Munzir yang berkata, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna sadaqatul fitri fardun. Ya, kata Al-Imam Ibnul Munzir, telah sepakat semua orang yang kami hafal dari kalangan ulama, dari kalangan ahli ilmu, semua ahli ilmu yang kami hafal, mereka semua itu sepakat bahwa zakat fitri hukumnya wajib. Ya, ajma'a ala anna sadaqatul fitri fardun. Mereka bersepakat bahwa zakat fitri hukumnya wajib. Ini dia 3 buah poin. Ya, pertama, ya, pembahasan tentang zakat fitri dari kitab Shahih Fiqh Sunnah. Pertama definisinya, yang kedua hikmahnya, yang ketiga ya hukum zakat fitri, bahwa dia adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali. Ya, budak, orang merdeka, ya laki-laki, perempuan, anak-anak dan juga orang dewasa, semuanya wajib. Kemudian alaman tajibu zakatul fitri, alaman tajibu zakatul fitri. Ya, terhadap siapa kewajiban zakat fitri tersebut? Ya, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitri tersebut, terbebani untuk membayar zakat fitri? Kata pengarang kitab, ya, tajibu zakatul fitri ala man tawaffarat fihi syurutul atiyah. Zakat fitri wajib bagi orang yang telah terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Ini ada 2 syarat, ya. Syarat pertama al-Islam. Zakat fitri hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Ya, kenapa? Di sini dibawakan sebabnya, dijelaskan sebabnya. Li'anna zakatul fitri qurbatun minal qurab. Karena zakat fitri adalah kurbah. Apa itu kurbah? Pendekatan diri. Ya, di antara bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurbah. Ya, pendekatan diri. Kaum muslimin lah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan syariat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan mendekatkan diri kepada cara-cara sendiri yang dibuat-buat sendiri, tidak, yang tidak Allah syariatkan. Ya, ini tidak akan sampai, tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya, karena bukan dengan cara yang Allah syariatkan. Ya, termasuk cara mendekatkan diri dengan cara membayar zakat fitri. Seperti itu. Kemudian ya, ini ya, alasannya kenapa Islam itu adalah syarat, ya, untuk yang harus dipenuhi bagi orang yang wajib, ya, mengeluarkan zakat fitri. Syarat pertama adalah Islam, karena dia adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengeluarkan zakat. Ya, yang kedua, yakni tuhratun lisaim, karena zakat fitri adalah pembersih bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal, dia adalah pembersih. Dalam perkataan Abdullah bin Abbas, ya, dia adalah pembersih, ya, bagi orang yang berpuasa dari apa? Dari perkataan keji dan dari kesia-siaan. Ya. Walaisal kafiru min ahliha, dan orang kafir bukanlah termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri. Wa inna ma yu'aqabu ala tarkiha fil akhirah, dan dia nanti akan diazab, ya, dengan sebab meninggalkan zakat fitri nanti di akhirat, ya, akan diazab, ya.
dengan sebab dia tidak beriman, dia tidak Islam, tentu dia tidak mengeluarkan zakat fitri dan dia akan diadab. Wa idza qala fi hadits Ibnu Umar al-mutaqaddim ya minal muslimin. Oleh karenanya ya Abdullah bin Umar berkata ya di perkataan yang telah lalu bahwasanya Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk seluruh kaum muslimin ya, budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, dari seluruh kaum muslim, minal muslimin. Maka hanya orang Islam lah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat fitri melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wal Islam syartun 'inda jumhuril ulama khilafan li Syafi'iyyah. Fal asahu 'indahum annahu yajibu 'alal kafir ay yu'addiyaha an aqaribil muslimin, an aqaribihi al muslimin. Ya, dan syarat pertama ini, syarat bahwa orang yang wajib zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah adalah orang Islam, ya, ini menurut kebanyakan para ulama. Ya, wal Islam syartun 'inda jumhuril ulama. Dan Islam ini ya artinya orang yang wajib zakat fitrah adalah orang Islam. Ini adalah syarat menurut ke jumhur ya, kebanyakan atau mayoritas para ulama. Khilafan li Syafi'iyah, yang berbeda dengan pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Dan kalau di mazhab Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i ya, menurut mereka yang sahih menurut mereka bahwasanya ya annahu yajib al kafir, wajib juga bagi orang kafir membayar zakat fitri untuk kaum kerabatnya yang beragama Islam. Misalnya ya ini menurut mereka ya, kalau ada orang-orang Islam tidak mampu bayar zakat fitri, kemudian ada orang kafir kaya punya kerabat orang Islam, maka dia bayarkan zakatnya. Dan ini wajib menurut kalangan mazhab Syafi'iyah. Tapi yang sahih tidak ya. Yang sahih pendapat pertama harus orang Islam. Yang kedua ya, syarat kedua al-qudrah. Al-qudratu ala ikhraji zakatil fitri. Al-qudratu ala ikhraji zakatil fitri. Mampu untuk mengeluarkan zakat fitri. Ini syarat kedua. Ya, syaratnya ada dua ya. Wa haddu hadhil qudrah ay yakuna 'indahu fadlun an qutihi wa an quti man fi nafaqatihi lailatul 'id wa yaumahu. Batasan seseorang itu dikatakan mampu yaitu apabila seseorang punya kelebihan makanan pokok. Makanan pokok dia dan makanan pokok orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ya, di malam Id dan di siangnya. Ya, ini menurut ya pendapat kebanyakan atau mayoritas para ulama ya, dari kalangan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, bahwasanya yang wajib itu adalah orang yang punya kelebihan makanan pokok. Ya, di malam hari raya Idul Fitri dan di siangnya. Kalau tidak seperti itu maka dia enggak wajib mengeluarkan zakat fitri. Li'anna man kana hadi haluhu yakunu ghaniyan. Karena orang yang seperti itu berarti dia dikatakan mampu. Orang yang punya kelebihan makanan di malam hari raya Idul Fitri maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitri. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man sa'ala wa 'indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru minan nar." Ya, di sini sahih riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia punya sesuatu yang bisa mencukupi dia, ya, berarti dia telah memperbanyak api neraka. Ya, barang siapa yang mampu tapi dia minta-minta kepada manusia maka dia sama saja dia mengumpulkan api neraka ya, ke dalam perutnya. Ya. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah wa ma yughni. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang bisa mencukupinya? Kan kata Nabi,
man sa'ala wa indahu ma yughni. Barang siapa yang meminta kepada manusia padahal dia punya sesuatu yang bisa mencukupinya. Apa itu sesuatu yang bisa mencukupi? Maksudnya itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, ayyakuna lahu syaba'u yaumin wa lailatin. Maksud daripada sesuatu yang bisa mencukupinya adalah ya ada padanya sesuatu yang mengenyangkan dia di malam hari dan di siangnya. Ya berarti punya makanan ya di malam hari Id dan di siang hari raya Idul Fitri dia punya sesuatu yang bisa mengenyangkan dia, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, seperti itu. Wa khalafa al-Hanafiyah wa ashabu ra'i faqalu la tajib illa ala man yamliku nisaban minan naqdi aw ma fi qimatihi fadilan an maskanihi. Ya. Dan pendapat ini diselisih oleh kalangan para ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah. Ya. Dan ashabur ra'i, orang-orang yang ashabur ra'i ya, yang yakni hujah mereka adalah dari ra'yu, bukan dari dalil hadis. Ini ashabur ra'i. Mereka berkata la tajibu illa ala man yamliku nisaba. Zakat fitri tidak wajib kecuali bagi orang yang punya harta yang sudah mencapai nisabnya, sama seperti zakat-zakat yang lain. Ini menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah dan Ashabur Ra'i kayak gitu, bahwa zakat fitri sama seperti zakat yang lain, yaitu harus orang yang punya harta yang sudah mencapai nisabnya, ya, minan naqdi ya, dari harta uang ya, atau yang seharga dengannya, ya, yang lebih dari tempat tinggalnya, bukan yang tempat tinggalnya, tapi dia harta yang lain juga, yang lebih dari tempat tinggal, dia punya harta yang lebih dari tempat tinggal, yang sudah mencapai nisab, maka itulah orang yang wajib zakat, yang wajib mengeluarkan zakat fitri menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Hanafi, kayak gitu ya. Dalil mereka adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya. Apa namanya? Ya. Ana ulangi ya, dari awal lagi bahwasanya batasan kemampuan, ya, batasan dikatakan mampu itu adalah orang yang punya kelebihan makanan pokok, ya, makanan pokok baginya dan bagi orang keluarga dia yang dia tanggung nafkahnya, gitu ya, di malam hari Id dan di siangnya. Ini menurut pendapat jumhur ulama, ya, hujahnya karena orang yang kaya seperti itu berarti dia mampu, sehingga jadilah dia menjadi orang yang yang wajib mengeluarkan zakat fitri karena mampu. Itu batasan mampu ya. Batasan mampu adalah orang yang punya kelebihan makanan pokok untuk dia dan untuk orang yang menjadi tanggungannya di malam Id dan di siang harinya. Ini pendapat jumhur dari kalangan mazhab Maliki ya, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, dalilnya man sa'ala wa indahu mayugnihi fa inna yastaghfiru minan nar. Faqalu ya Rasulullah wa mayugnihi, qala yakuna lahu syab'u yaumin wa lailatin. Hadisnya hasan ya, riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ya, tadi sudah kita ulang aja ya. Bahwasanya yang dikatakan mampu ya orang yang punya kelebihan makanan pokok ya di malam dan siang hari Id. Ya, karena darinya kata Nabi, barang siapa yang meminta pada dia punya sesuatu yang mencukupinya, maka sama saja dia yakni memperbanyak api neraka. Maka sahabat bertanya, apa itu yang mencukupinya? Yaitu ayyakuna lahu syab'u yaumin wa lailatin. Itu ada pada dia sesuatu yang bisa mengenyangkannya di malam hari dan di siang hari Id, Idul Fitri. Dan hal ini diselisih oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah, karena mereka berpendapat bahwa yang wajib zakat fitri itu adalah orang yang punya harta yang sudah mencapai nisabnya, sebagaimana zakat-zakat yang lain.
ya, punya harta uang atau yang semisal dengannya yang lebih dari tempat tinggalnya, selain dari tempat tinggalnya, maka itulah ya yang wajib mengeluarkan zakat fitri, yaitu orang yang punya harta yang sudah mencapai nisabnya. Ini pendapat yang kedua ya, dan ini tidak sahih. Yang sahih adalah yang tadi ya, yang punya kelebihan makanan pokok di malam hari Id dan di siangnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya, dalil yang ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah dan ashabu ra'i ya, dan mereka berdalil dengan hadis Nabi, la sadaqah illa an dhahri ghinan, tidak ada kewajiban sedekah kecuali dari orang yang punya kemampuan, dari orang kaya. Ya, mereka berkata wal fakiru lagi nalahu fala tajibu alaih, dan orang fakir adalah orang yang tidak punya kemampuan, maka tidak wajib zakat bagi dia. Ini dari kalangan ulama mazhab Hanafiyah ya, orang fakir itu tidak wajib bayar zakat, termasuk zakat fitri, karena dia tidak punya kemampuan, maka tidak wajib zakat bagi dia ya. Terus mereka berkata wali anna sadaqah tahillu lahu, karena sedekah halal bagi dia, dia halal menerima sedekah, menerima zakat. Fala tajibu alaihi kama la yaqdir alaiha, maka tidak wajib bagi dia zakat fitr tersebut sebagaimana orang yang tidak mampu ya mengeluarkannya, gitu ya. Kemudian ya, pendapat yang kuat, yang paling sahih di antara dua pendapat ya, yang pendapat pertama, yang mampu itu adalah orang yang punya kelebihan makanan pokok. Pendapat kedua dari kalangan mazhab Hanafiyah, orang yang mampu adalah orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya. Dan yang sahih, yang paling kuat adalah pendapat pertama ya, dengan 3 alasan ya. Yang pertama, anna fardhu zakatil fitri warada mutlaqan 'ala as-saghiri wal kabir wal dzakar wal unsa wal hur wal 'abd wa lam yuqayyidha ya'ni bi ghinan aw faqr, wa lam yuqayyidha bi ghinan aw faqrin kama qayyada zakatal mal bi qawlihi tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Alasan pertama kenapa ya zakat fitrah itu ya wajib bagi orang yang punya kelebihan makanan pokok di malam dan di siang hari Id. Ya, alasan pertama karena kewajiban zakat fitri ya wajib secara mutlak. Ya, kewajibannya itu ya Nabi perintahkan adalah perintah dengan kewajiban yang mutlak, umum, semuanya berlaku kewajiban tersebut, baik anak kecil atau orang dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka dan budak. Ya, dan beliau tidak membatasi ya, terbatas hanya ada kekayaan atau kefakiran, tidak dibatasi. Hanya yang kaya saja, yang fakir tidak dibahas seperti itu. Ya, sebagaimana zakat mal dibatasi hanya untuk orang, diwajibkan hanya untuk orang yang kaya saja. Nabi bersabda, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Zakat harta tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ya, seperti itu. Ini alasan pertama, bahwasanya yang sahih, pendapat yang sahih, yang wajib mengeluarkan zakat fitri adalah orang yang punya kelebihan makanan pokok, bukan orang yang punya harta yang sudah mencapai satu nisab, yang sudah mencapai nisabnya. Yang kedua, anna zakat al-fitri la tazid bi ziyadatil mal fala yu'tabar wujubun nisab fiha kal kafarah. Bahwa zakat fitri itu tidak bertambah, kadarnya tidak bertambah dengan bertambahnya harta, tetap kewajibannya adalah satu sok. Berapapun hartanya yang dia miliki, tetap yang wajib adalah satu sok. Ya, maka tidak dianggap kewajiban nisab pada zakat fitri,
tidak ada tidak ada hitungan bahwasanya yang wajib apabila sudah punya harta satu ini yang sudah mencapai nisab atau tidak. Ya, sama seperti kafarah. Kafarah bayar bayar kafarah ya. Seperti orang misalnya yang berjima di siang hari, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau nggak mampu dia memberi makan ya 60 orang miskin. Ya berapapun hartanya tetap ya dia membayar kafarah dengan memberi makan 60 miskin kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, makanya yang kedua, zakat fitri tidak bertambah kadarnya dengan bertambahnya harta. Yang ketiga, annal istidlal bi hadits la sadaqa illa an dhahri ginan la yaslam lahum. Ya, la yuslam lahum. Fa innana naqul ma'hum la yaslam lahum fa innana naqul lahum. Bahwasanya berdalil dengan hadis bahwasanya tidak ada kewajiban sedekah kecuali dari orang yang punya kemampuan, maka ini tidak benar. Ya, dalil ini tidak la yaslam lahum, tidak benar ya, tidak bisa dibenarkan la yaslam lahum. Karena apa? Karena ya kita sepakat dengan mereka bahwasanya orang yang tidak mampu tidak punya kemampuan maka tidak wajib mengeluarkan zakat ini. Ya, sebagaimana sudah dikemukakan alasannya bahwasanya al-insan ya bi anal insan yughnihi syabu yaumin wa lailatin. Bahwasanya seorang manusia itu dikatakan dia mampu apabila dia punya sesuatu yang bisa mengenyangkan ya di siang hari atau di malam hari atau siang dari dari hari raya Idul Fitri. Maka dia dikatakan mampu. Apabila seorang punya sesuatu yang bisa mengenyangkan dia di malam atau di siang Idul Fitri, maka dia dikatakan mampu, punya makanan pokok untuk yang bisa mengenyangkan dia di malam Idul Fitri dan juga di siang harinya. Ya. Nah, ini dia poin yang keempat ya, bahwasanya zakat fitri wajib ya, apabila seseorang itu memenuhi 2 syarat ya. Syarat pertama Islam, yang kedua adalah mampu. Demikian pembahasan zakat fitri yang pertama. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua insyaallah.